Oke, jadi sesuai judul video, gue akan bahas pengalaman gue patah tangan pas gue kelas 6 SD. Nah, jadi ceritanya tuh, seingat gue ya, dulu tuh pas masa-masa gue masih kecil, masih SD tuh ada tren gitu, kayak tren-tren lotre, tren stick, tren sepatu roda, gitu-gitu. Jadi kalau tren lotre tuh, kita tuh kan dikasih kertas gitu sama abangnya, semacam kertas sih. Terus kan kayak ada kolom-kolom hitam gitu, kita harus buka gitu masing-masing kolom hitamnya, dan kita usahakan nggak boleh dapat bom. Nah, kalau kita berhasil, nggak ada bom satupun, kita bisa tukar sama hadiah yang kita pengen gitu. Misalnya gue udah siap semua, nggak ada bom satupun, gue kasih ke abangnya. Abangnya tanya, mau hadiah apa? Gue bilang, ya contohnya, gue bilang hadiahnya Tamiya gitu. Nah, jadi dulu tuh ada tren yang namanya tuh sepatu roda. Tren sepatu roda ini tuh banyak gitu yang main untuk anak-anak seumuran gue pas masih kelas 6 SD. Ya gue penasaran dong, gue juga merasa dikucilkan ya karena kayak udah beda circle gitu. Kayak ada circle anak sepatu roda sama circle anak yang nolep gitu. Dan gue pun penasaran, gue pengen coba gitu kan. Gue juga sedang mencari teman di saat-saat masih SD. Ya ceritanya pas gue pulang tuh gue langsung merengek ke mak gue. Gue pengen minta sepatu roda. Mak gue kayak cuman kasih-kasih peringatan, kamu nggak usah main sepatu roda, nanti kalau kamu main sepatu roda gini-gini. Mak gue ngomel-ngomel gitu. Karena masih kelas 6 SD dan keras kepala pengen join circle lain, gue minta dengan senang hati, maybe. Dan gue minta terus berhari-hari, akhirnya mak gue kasih, dan gue dibeliin sepatu roda. Itu gue emang seneng banget, gue loncat-loncat, gue malamnya nggak bisa tidur, saya kalian tahu. Besok tuh gue langsung lah join circle mereka kan, gue di sepatu roda, gue join lah gitu. Kita sehari-hari cuma main sepatu roda di taman, main pulang, gitu-gitu terus. Sampai ada satu hari yang bikin gue apes. Jadi kan kita main tamannya tuh kayak taman sepeda BMX gitu, atau nggak sih yang kayak buat gaya-gaya gitu lah dia. Disitulah taman kita main sepatu roda. Emang agak ekstrim sih. Jadi kita main kayak di tempat-tempat yang aman doang. Main kayak tempat semacam seluncuran gitu. Cuman lebih kecil dia seluncurannya. Kayak tinggi banget gitu. Enggak. Pertama gue nggak berani coba yang kayak gitu kan. Brutal banget gitu. Ekstrim. Ya enggak lah, ngapain gue coba yang kayak gitu. Tapi sampai satu hari yang bikin gue apes nih. Gue melihat. Gue terbawa suasana. Kalau gue bisa dianggap keren gak ya gitu. Nah, pas gue coba naik ke atas, teman gue tahu maksud gue nih, gue mau ngapain. Terus dia bilang, lu mending gak usah coba-coba dah, nanti kenapa-napa kan. Cuman karena gue udah terbawa suasana, gue keras kepala gitu, ya udah gue mengabaikan omongan itu. Dan pas gue mau turun atau mau seluncur gitu ya, gue makin ragu. Teman-teman gue ya pada lihat gue semua kan, dan gue juga nggak terlalu bisa. Kayaknya first time ya masalah gue coba tuh. Terus itu gue yakin banget tuh di atas. Tapi entah kenapa makin gue mau coba turun, gue makin jadi ragu. Dan ya Tuhan berkata lain. Pas gue turun, gue nggak ancang-ancang atau siap gitu. Jadi gue jatuh dan gue pun tahan pakai tangan gue. Yang dimana buat tangan kanan gue tuh patah. Itu orang semua pada panik langsung kumpul di tempat gue. Gue cuman nggak sadar. Pas gue bangun, gue lihat tangan gue patah. Itu gue shock dan gue nangis brutal. Gue nangis teriak-teriak. Itu gue nangis bukan karena sakit ya, asal kalian tahu. Tapi gue nangis karena bentuknya aneh aja gitu. Kayak tangan Luffy coy. Tangan gue bentuknya kayak lonjong-lonjong gitu. Ya mungkin gue liatnya aneh sih, makanya gue panik. Terus gue nangis. Singkatnya orang tua gue pun ditelepon sama orang-orang sekitar gitu kan. Kita nomor HP orang tua gue ditelepon gitu. Terus itu gue langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Gue diperiksa segala macam. Pas sudah siap ngelakuin periksa, kata dokternya kalau umur segini lebih cepat sembuhnya gitu kan. Karena kalau semakin tua sembuhnya tuh semakin lama. Di situ gue lega banget, sekaligus gue trauma ya. Dan gue baru tahu kalau sebelum operasi itu harus puasa sampai giliran operasi. Asli gue nggak bohong demi apapun, gue biasa puasa dari imsak di bawah jam 6 sampai azan maghrib jam 7-an. Gue biasa puasa jam-jam segitu ya. Tapi kali ini puasanya brutal coy. Gue bangun pagi sampai malam jam 9 jam 10 gue puasa. Itu asal kalian tahu, tamu-tamu gue yang jenguk bawa makanan, yang makan bukan gue tapi orang tua gue, asal kalian tahu. Dan malam pun tiba, gue pun disuruh ke ruang operasi sama dokternya. Sambil jalan ke sana, gue ditemanin sama bapak gue. Ya yang kayak kalian tahu namanya juga anak kelas 6 SD. Pasti kalau dengar operasi pada takut. Gue tanya lah ke bapak gue kan, sakit nggak pak? Bapak gue jawab, ya enggak sih. Gue di situ posisinya gugup
Karena dalam pikiran gue tuh operasi tuh ngebedah kan, berarti sakitnya plus. Dan ya gue mikir daripada gue cari kesalahan omongan bapak gue, mending gue percaya aja sama omongannya biar gue lebih lega aja gitu. Akhirnya gue masuk ke ruang operasi ya, dan itu orang tua gue nggak boleh masuk, cuman pasien aja yang boleh masuk kan. Bapak gue cuman ngantar gue doang di depan ruang operasi. Itu pas gue masuk, gue ingat banget ruangannya di tengah tuh ada kasur, di atasnya ada lampu gitu. Nah ini yang paling gue ingat ya, ini yang paling gue ingat, gak pernah gue lupa. Di samping kasurnya tuh ada alat-alat tajam kayak pisau, suntik, gunting. Gue asli gak bohong, gak bercanda, mending gue fokus sama lampu aja. Gue liat ke atas gitu. Itu dokternya datang ke gue sambil nanya-nanya gue kan, basa-basi, gue sekolah di mana, umur berapa. Tapi ya gue tahu sih tujuan dokternya itu mau buat gue lega gitu. Tapi kayak mana gue mau lega kalau misalnya di samping gua ada barang-barang tajam, coba kayak mana gue mau tenang. Dan asal kalian tahu, posisi gua tuh kena impos kan, karena gua nginap. Jadi impos tuh kayak di bagian tangan lu tuh disuntik gitu. Gua nggak tahu sih buat apa disuntik. Nah di bagian impos itu disuntik bius, yang dimana ya kalian tahu lah bius gimana kan, biar orang bisa ketiduran gitu. Pertama gua melek aja sih, gua nggak merasa ngantuk atau apa. Terus makin lama gua ngantuk tuh, mata gua melemah gitu. Ya ngantuk berat sih, sama kayak ngantuk pada umumnya. Terus makin lama makin berat, makin ngantuk. Gue tutup mata bentar, pas gue bangun gue udah di ruangan kamar pasien, di ruangan gue sendiri. Itu pandangan gue kabur asli, samar-samar liatnya. Seingat gue ada keluarga gue, terus ada tamu-tamu juga. Itu gue sambil dikasih minum sama emak gue, karena ya puasa brutal. Gue kira kalau bius tuh kayak tidur biasa aja kan, kayak lu tidur malam bangun pagi gitu. Rupanya nggak, kayak sekali kedip gitu dong sih. Itu rasanya kayak bikin kaget aja gitu. Dan oke, itu cerita gue pas kelas 6 SD. Ceritanya agak samar-samar sih gue, kecuali yang di ruangan operasi itu gue ingat jelas, nggak bohong. Itu buat gue trauma. Dan ya ditunggu aja next kontennya, gue bakal cerita pengalaman gue yang lain. Bye-bye.